Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, pada video kali ini akan kita saksikan bersama video dari kemarahan Habib dari Tanggul Jember, Habib Muhdor dari Tanggul Jember. Kemudian tanggapan atau respon balik daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atas kemarahan dari Habib Muhdor tersebut. Jawaban yang ilmiah, yang sangat luar biasa. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita saksikan bersama video selengkapnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau anak sing marah-marah wong Tanggul kan? Katanya Imad Dajjal, ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka Sada Alamin? Kami akan kasih sok terangan tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih sok terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan saja sampai neneng panjenengan. Para habaib Bapak Neneng, wah, menantang, ayo di sini 24 jam, tidak akan ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini, kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Tak bisa dialog mereka Wahabi ini, Pak. Tak bisa por jolon hurambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau pemerintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawin, gam, ayo Alawin, gam, bangkit kalian ya Alawin, para ulama-ulama Alawin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas. Tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam. Membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu kitab, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kata kitab-kitab abad keempat. Tidak ada yang ingkar. Mau anak sing marah-marah wong Tanggul kan? Katanya Imad Dajjal, ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya
Gus Robi, Abah ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya, karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kan sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu, dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah iku kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro, panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong, dia akan cerita manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Panganogoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu, dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Diponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung, sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Iki sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtado Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat,
disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet, barang kasih catat bisa hilang iku. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Alwi bin Tahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat, gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat ya yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini ora pernah pindah ning Yaman. Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak sing nulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama yang hadir, coba lihat di Google, ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim, langsung merebet anak, dia historis, banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jero goa, gelati arane samsuri lah kan yang Google wong dek yang tasawuf, tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Faqih Muqaddam jere bisa mi'raj 70 balen sebengi. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut di Yaman yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Faqih Muqaddam. Laka pemaning karo keramat-keramatin. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Faqih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya. Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman,
yang primer, yang sekunder, yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habib iki kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagab turunan Nabi, tapi siki anatesis abade abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi, ya kudu nerima. Tes DNA ini melenceng, turunan Nabi kudune J1 dekema, tes DNA ini hasilnya G haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepuntang-puntang Kiai Imad kok ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit gemumbu dibalikaken maning. Putu Nabi asli kependak, putu Nabi asli misalkan bapak-bapak kok, bapak menghormati dekenya lebih menghormati nanane. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia, lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit pada kita, karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia, bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli, dia rela menderita, yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulet sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min durriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah, sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah, la idza ra'ainahum ma ra'aina fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah, la nanduru ila wujuhihimur rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ikilah ibu-ibu, bapak-bapak, kepuntang-puntang saya kadang-kadang suka capek juga. Tetapi karena ini merupakan sebuah, menurut saya, la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadal bab, ay fi hada tajwiri nasab fil babi, ay fi tajwiri nasab. Kenapa? Wajib hukumnya memberitahu kepada orang apabila ada orang yang mentajwir daripada nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya hak untuk dinisbatkan kepadanya hanya keturunannya yang asli. Kenapa akan memalukan Rasulullah? Orang-orang yang secara genetik
bukan darahnya Rasulullah. Kemudian dia mengaku turun Rasulullah. Satu generasi, dua generasi mungkin bisa menjaga akhlak, tapi lama-lama dasar genetik dudu nabi mah ya sejen bae akhlake. Senajan dipaksa-paksa ga supaya pada karo akhlake nabi, suwe-suwe mengongan dudu turunan nabi juga tiga. Bukan turun nabi susah, tapi walaupun tidak ada orang mengenal seseorang sebagai keturunan baginda nabi, kadang-kadang dianya sendiri tidak tahu bahwa dia keturunan nabi. Akhlaknya, hatinya, cintanya kepada umat tidak bisa disembunyikan dari ruhani, dari sukma, dari jiwanya. Kenapa? Di dalam dirinya mengalir nutfah nubuwah, kata ketum PBNU. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu silsilah. Dan bangsa Indonesia ini diyakini oleh Ketua Umum PBNU, kebanyakan dari bangsa Indonesia yang muslim ini mempunyai nutfah nubuwah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin demikianlah, sudah malam sekali nih ya. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.